Prodi D4 Sarjana Terapan Rekayasa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 19.01.07.033. Kali ini saya akan membahas tentang mikrobiologi dan biokimia. Pengertian mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil, bios yang artinya makhluk hidup, serta logos yang artinya ilmu pengetahuan. Maka dari itu, cabang ilmu biologi ini memiliki pengertian yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri, fungi, algae, dan bakteri-bakteri lain yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi semakin berkembang pesat pada abad ke-19 sejak ditemukannya mikroskop, dan sudah menjadi bidang penting setelah Louis Pasteur berhasil membuat vaksin dengan menggunakan percobaan kealjuan disterilkan dan labu leher angsa sebagai media yang dapat menjadi bahan bukti adanya mikroorganisme dan juga dapat menjelaskan tentang proses fermentasi anggur atau wine. Era mikrobiologi umum. Era mikrobiologi umum merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Terdapat dua pencetus aspek pada era mikrobiologi umum. Yang pertama, Martinus Buysering dengan teknik kultur pengkayaan. Beliau mencetuskan pada tahun 1851 sampai 1931 dengan pendapatnya yaitu mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan dengan manipulasi nutrisi dan kondisi inkubasi. Yang kedua, Sergei Vinogradski dengan konsep chemolithotropi dan dicetuskan pada tahun 1856 sampai 1953. Dengan pendapatnya yaitu terdapat hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konservasi energi. Dan Vinogradski juga berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen yang bersifat anaerob, yaitu bakteri Clostridium pasterianum, yaitu cikal bakal proses fiksasi nitrogen. Istilah-istilah yang terdapat pada zat antimikroorganisme. Yang pertama, istilah bakteriostatik, yaitu kemampuan dalam menghambat perkembangbiakan bakteri. Yang kedua, istilah bakterisidal, yaitu bahan kimia yang mematikan bakteri secara permanen. Dan yang ketiga, istilah desinfektan, yaitu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri patogen pada benda mati. Keempat, istilah steril, yaitu yang memiliki arti bebas dari penyakit
yang dijangkitkan dari kehidupan mikroorganisme patogen. Dan kelima, septik yang memiliki arti adanya bakteri patogen pada jaringan hidup di dalam suatu proses infeksi. Mekanisme kerja pada zat antimikroorganisme. Yang pertama, kerusakan DNA. Yang kedua, denturasi protein. Ketiga, gangguan pada gugus sulfihidril. Yang keempat, antagonisme kimiawi. Yang kelima, kerusakan pada dinding sel bakteri. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat antimikroorganisme ada dua. Yang pertama, unsur-unsur fisik yang meliputi 1. Panas. 2. Penyinaran oleh suhu ultraviolet. Yang ketiga, pendinginan pada suhu standar. Dan yang kedua adalah unsur-unsur kimia yang meliputi 1. Alkohol. 2. Ion logam berat. Ketiga, deterjen. Dan keempat, oksidator. Virus common cold atau flu biasa, yaitu adalah infeksi saluran pernapasan atas yang non-spesifik atau disebut flu biasa, karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi yang menyerang saluran flu biasa dapat dialami oleh orang dewasa hingga 2 hingga 4 kali kejadian per tahun, dan anak sekolah hingga 10 kali per tahun. Gejala infeksi common cold. Gejala infeksi ini biasanya terlihat 1-3 hari setelah mengalami batuk yang mengandung virus dengan tanda serta gejala sebagai berikut. Yang pertama, batuk. Yang kedua, hidung tersumbat dan berair. Yang ketiga, sakit tenggorokan dan kepala ringan. Yang keempat, mata berair. Yang kelima, sedikit demam dan tidak demam. Suhu dewasa adalah kurang dari 39 derajat Celcius, dan untuk suhu anak-anak yang mengalami demam tersebut adalah kurang dari 38 derajat Celcius. Yang keenam, merasa lelah. Yang ketujuh, bersin-bersin. Pengelompokan dunia kehidupan berdasarkan struktur sel dan evolusi. Terdapat 3 garis evolusi dari zat hidup, yaitu Archaebacteria, dan bakteria yang didomain oleh prokarya, yaitu tidak memiliki inti sel. Archaebacteria terdapat 2 filum, dan bakteria terdapat 23 filum. Bakteri yang terbentuk eukarya atau memiliki inti sel, membran inti sel, yaitu fungi, terdapat 4 filum. Protista meliputi protozoa, algae, prokarya,
cirinya yaitu archaea dan bakteri. Archaea terdapat 2 filum dan bakteria terdapat 23 filum. Dan eukarya yang terdiri dari fungi yang terdapat 4 filum, protista meliputi protozoa, algae, slime mold, water mold. Yang ketiga, rantai, tumbuhan. Dan yang kelima, animalia, yaitu hewan. Sel mikroba tanpa organel, bakteria dan archaea. Prokaryotik. Struktur dan fungsi penyusun sel prokaryotik. Yang pertama, membran sitoplasma. Yang kedua, dinding sel. Yang ketiga, flagella atau silia. Yang keempat, kapsul dan slim layer. Yang kelima, nukleoid. Keenam, kromosom. Ketujuh, ribosom. Dan kedelapan, endospora dan eksospora. Protista terdapat 2, yaitu protista rendah yang meliputi bakteri, mikroplasma, archaebacteria seperti metanogen, halofil, ekstrim, dan thermoacidofil. Dan keempat, rickettsia dan chlamydia. Dan untuk protista tinggi yang meliputi algae, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Perbedaan protista tinggi dan protista rendah. Protista tinggi atau eukariot yang pertama adalah memiliki inti terhubung pada membran inti. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, memiliki sitoplasma. Yang keempat, retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesa protein. Yang kelima, badan Golgi, tempat penyempurnaan protein. Dan keenam, retikulum endoplasma halus, tempat sintesa lemak. Yang ketujuh, lisosom, tempat menyimpan protein. Kedelapan, mitokondria, tempat respirasi sel atau penyedia energi ATP. Dan ke-9, adanya kompartementasi. Dan untuk protista rendah adalah tidak terhubungnya membran inti. Yang kedua, uniseluler, hanya uniseluler. Yang ketiga, sitoplasma organela tidak lengkap. Yang keempat, inti sel dari kromosom tunggal dengan panjang 1 mm. Struktur dan penyusun sel, protozoa, fungi dan algae, eukariotik. Berikut struktur dan fungsi penyusun sel. Yang pertama, nukleus sebagai tempat penyimpanan informasi genetik. Yang kedua, mitokondria sebagai tempat pembentukan ATP secara respirasi aerobik. Yang ketiga, kloroplas sebagai tempat pembentukan ATP secara fotosintetik. Yang keempat, retikulum endoplasma sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, aparatus Golgi sebagai pemaketan materi yang ditransfer keluar sel. Yang keenam, vakuola sebagai penyimpanan materi, alat pencernaan dan pemompaan air. Yang ketujuh, lisosom sebagai penyimpan enzim digestif. Yang kedelapan, mikrobody sebagai
zat yang mengandung enzim degradatif. Bakteri. Bakteri termasuk prokariot karena tidak memiliki membran inti. Inti sel hanya merupakan darah yang di dalam sitoplasma dengan kekentalan berbeda. Yang kedua, uniseluler. Yang ketiga, ukuran diameter 500 sampai 750 nanometer dan panjang 1000 sampai 600 nanometer. Yang keempat, dinding sel tegar. Yang kelima, memperbanyak diri dengan pembelahan biner, yaitu pembelahan menjadi dua tubuh. Yang keenam, beberapa dapat bergerak dalam flagela. Bentuk dan susunan bakteri. Yang pertama, bentuknya fokus atau bulat. Ciri-cirinya adalah bergelombol seperti buah anggur, yaitu Staphylococcus aureus. Yang kedua, berjerat seperti rantai atau Streptococcus. Contohnya seperti Streptococcus pyogenes. Yang ketiga, dua-dua seperti biji kopi. Contoh spesiesnya adalah Neisseria gonorrhea, yaitu bakteri yang terdapat yang mengakibatkan penyakit gonorrhea. Yang keempat, dua-dua seperti lancet. Contoh spesiesnya adalah Diplococcus pneumonia, bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia. Yang kedua, bentuknya basil atau batang. Soliter, contoh spesiesnya adalah Salmonella typhi atau bakteri yang dapat menimbulkan sakit tipes. Yang kedua, bentuknya bergeret. Contoh spesiesnya adalah Bacillus anthracis yang dapat menimbulkan penyakit antraks. Yang ketiga, Bacillus tahan asam, yaitu contoh spesiesnya adalah Mycobacterium tuberculosis yang dapat menimbulkan penyakit TBC, dan Mycobacterium leprae yang dapat menimbulkan penyakit leprae. Yang ketiga, bentuknya batang bengkok. Contoh spesiesnya adalah Vibrio cholerae. Bakteri ini dapat menimbulkan penyakit kolera dan Campylobacter. Yang bakteri ini dapat mengakibatkan keracunan makanan. Spirochaeta. Bentuknya sangat kecil, lentur, dan spiral. Contoh spesiesnya adalah Treponema pallidum, bakteri yang mengakibatkan penyakit sifilis. Ultrastruktur bakteri. Yang pertama, bakteri bersifat prokaryotik. Yang kedua, kromosom mengandung bahan genetik terdapat di sitoplasma atau ribosom serta granula penyimpanan. Yang ketiga, mesosom, suatu lipatan ke dalam dari membran luar. Keempat, respirasi analog dengan mitokondria. Yang keempat, pili atau fungi, tonjolan mirip yang digunakan sebagai alat perekatan dan pertukaran genetik pada proses konjugasi. Yang kelima, konjugasi perpindahan bahan genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui pili. Yang keenam, plasmid suatu DNA ekstra kromosom. Yang pertama, bakteri bersifat prokaryotik. Yang kedua, kromosom mengandung bahan genetik terdapat di sitoplasma, ribosom
serta granula penyimpanan. Yang ketiga, mesosom suatu lipatan di dalam dari membran luar, tempat respirasi analog dengan mitokondria. Yang keempat, pili atau bingkai, tonjolan mirip dengan yang digunakan sebagai alat perekatan dan pertukaran genetik pada proses konjugasi. Yang kelima, konjugasi perpindahan bahan genetik dari satu bahan bakteri ke bakteri lain melalui pili. Yang keenam, plasmid suatu DNA ekstra kromosom yang berbentuk sirkuler yang mengkode protein fungsional. Yang ketujuh, dinding sel merupakan penunjang dan pelindung bagi mukopeptida yang kaku. Dalam kurung dinding sel ini tidak ditemui di sel eukariotik. Kapsul mukosa terdiri dari polisakarida. Tidak semua bakteri memiliki. Contoh spesies berkapsul: Klebsiella dan Flagella alat gerak, tetapi tidak semua memiliki flagel. Algae atau mikroalgae. Algae atau mikroalgae adalah produsen primer dalam ekosistem akuatik seperti tambak, danau, waduk. Ada yang bersifat uniseluler, filamen, koloni, serta berkembang biak aseksual. Ada juga yang sifatnya plantonik, bentik, perisiton. Algae sendiri digolongkan menjadi 5 divisio: Cyanophyta, Chirsophyta, Pyrophyta, dan Euglionophyta. Berdasarkan satu, ada tidak flagel dan bagaimana struktur flagel. 2. Ada tidak cadangan makanan dan bagaimana strukturnya. 3. Adanya macam pigmen di dalam sel dan bagaimana strukturnya. 4. Adanya macam dinding sel dan bagaimana strukturnya. Jenis algae ada yang sebagai pakan ikan, contohnya seperti Oscillatoria, Nostoc, Melismopedia, Spirulina, Chlorella, Dunaliella, Isochirsis, Tetraselmis, Skeletonema, Cyclodella, Cytoceros, Sosdinodiscus, Euglena, dan Astasia. Dan jenis mikroalgae yang merugikan biota air. 1. Microcystis, Trichodesmium, Compostaria, Dimonodinium, Gonyaulax, Botriococcus. Fungi. Fungi memiliki habitat yang sangat luas di perairan maupun daratan. Fungi juga dapat menyebabkan macam jenis penyakit ikan pada kualitas buruk dan terdapat luka di tubuh ikan. Fungi memiliki kelompok organisme yang berfilamen, non-fotosintetik, bersifat saprofitik dan parasitik. Reproduksi fungi dengan tunas, pembelahan sel atau fragmentasi tolus, dan dekomposer bahan organik yang ada di dalam ekosistem akuatik. Fungsi fungi sebagai pengurai utama dari bahan yang mengandung selulosa dan lignin, jaringan tanaman, serta chitin, jaringan tulang insekta. Protozoa. Fungsi protozoa sebagai parasitikan. Trichodina spp, spesies. Trichodina spesies. Yang kedua sebagai biroremediasi atau pengendali pencemaran perairan. Contohnya bodo spesies, tentor spesies, colpidio spesies, paramecium spesies, Vorticella spesies, Colex spesies, Uroleptus spesies, Arcella spesies, Didinium spesies, Dichlugia spesies, Euplotes spp spesies. Virus, agen infeksi non-seluler dalam ekosistem perairan yang dapat multiplikasi di dalam tubuh inang. Dan ukuran virus sangat kecil, sangat bervariasi
18-200 nanometer. Mikroorganisme yang bersifat parasit obligat dan dapat berbagai macam jenis penyakit ikan pada kualitas buruk dan terdapat luka di tubuh ikan. Satu partikel virus disebut dengan virion yang mengandung asam nukleat DNA yang dibungkus protein. Pembentukan spora. Yang pertama, di dalam keadaan yang tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk spora. Yang kedua, bakteri disebut antara lain Clostridium tetani, bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus, dan Bacillus anthracis, bakteri yang menyebabkan penyakit antraks. Sel yang terbungkus oleh kapsul tebal, protektif dan metabolisme melambat. Dan pembentukan spora sangat resisten dengan panas dan dapat bertahan hidup dalam jangka lama. Dan dalam keadaan menguntungkan, spora juga akan mengalami germinasi dan pembebasan bakteri. Perbedaan dinding bakteri gram positif dengan gram negatif. Dinding sel bakteri gram positif memiliki peptidoglikan dan asam teiohoat. 90% dari dinding selnya terdiri dari peptidoglikan dan lapisan tipis lainnya asam teiohoat. Asam teiohoat mengandung unit gliserol atau lemak. Asam teiohoat yang bermuatan negatif akan mempengaruhi muatan yang negatif. Peptidoglikan terdiri dari N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramate. Dan untuk yang dinding sel bakteri gram negatif, 5-20% dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Lapisan lainnya terdiri dari protein, lipopolysakarida, dan lipoprotein. Jenis bakteri gram positif dan gram negatif. Jenis bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif, yang pertama Staphylococcus, kedua Streptococcus, ketiga Bacillus, keempat Clostridium, kelima Corynebacterium, keenam Branhamella. Dan jenis bakteri gram negatif yang pertama adalah Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Proteus, Klebsiella, Shigella, dan Haemophilus. Pewarnaan gram. Dalam pembuatan smear, dan apakah smear itu? Smear adalah lapis tipis spesimen yang diusapkan ke permukaan kaca objek yang telah dibersihkan. Dalam pengawetan smear dilakukan di atas api bunsen 3-4 kali untuk menfiksasi mikroorganisme. Langkah-langkah pewarnaan gram. Pewarnaan gram, yang pertama, genangi smear dengan gram A dalam kurung kristal violet selama 4 menit, lalu buang catnya. Yang kedua, sediaan dicuci air mengalir. Yang ketiga, setelah itu genangi sediaan dengan gram B dalam kurung glukol selama 1 menit, lalu buang glukolnya. Yang keempat, sediaan dicuci air mengalir kembali. Yang kelima, kemudian cuci sediaan dengan gram C dekoloriser alkohol asam selama 45 detik, lalu buang gram C-nya. Yang keenam, cuci kembali sediaan dengan air mengalir. Yang ketujuh, setelah itu digenangi dengan gram D safrani selama 4 menit. Setelah itu genangi dengan gram D safrani selama 4 menit, lalu buang gram D di yang pertama, genangi smear dengan gram A kristal violet selama 4 menit, lalu buang cat. Yang kedua, sediaan dicuci air mengalir. Yang ketiga, setelah itu genangi sediaan dengan
gram B glukol selama 1 menit, lalu buang glukol. Yang keempat, sediaan dicuci kembali dengan air mengalir. Yang kelima, kemudian cuci sediaan dengan gram C, decolorizer atau alkohol asam selama 45 detik, lalu buang gram C. Yang keenam, cuci sediaan dengan air mengalir. Yang ketujuh, setelah itu benangi dengan gram D, safranin selama 4 menit, lalu buang gram D dibuang. Yang kedelapan, sediaan dicuci kembali dengan air mengalir, lalu keringkan dengan diangin-anginkan. Kesembilan, tetesi dengan minyak emersi, lalu lakukan pembesaran 1000 kali dengan mikroskop. Reaksi perwarnaan gram. Dalam keadaan alami, bakteri tidak mengalami perwarnaan. Dan reaksi ini digunakan sebagai langkah pertama dalam mengidentifikasi bakteri di laboratorium dan dapat mengetahui sifat dinding sel bakteri yang digunakan untuk menentukan jenis antibiotik dalam pengobatan. Yang kedua, bakteri gram positif memiliki warna violet. Yang ketiga, bakteri gram negatif memiliki warna pink. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambah jumlah sel pada suatu organisme yang disertai sifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua, pertumbuhan menurut organisme multiseluler adalah peningkatan jumlah dan ukuran sel. Yang ketiga, pertumbuhan menurut uniseluler adalah peningkatan ukuran sel sekaligus peningkatan jumlah sel, yang berarti peningkatan jumlah organisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, tersedianya nutrien. Nutrien dibutuhkan sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, dan sumber energi. Nutrien juga dibutuhkan sebagai aktivitas metabolisme. Yang kedua, tersedianya air, suhu, dan pH. Air merupakan komponen terbesar dari sel dan dibutuhkan sebagai reaktan dalam reaksi biokimia. Yang kedua, suhu merupakan faktor yang memiliki masing-masing dasar terrenik untuk pertumbuhan. Pengelompokan suhu dasar terrenik yaitu kelompok pesokrofil, mesofil, dan termofil. Yang ketiga, pH atau keasaman. Nilai pH medium mempengaruhi pertumbuhan dasar terrenik. pH medium yang dibutuhkan bakteri 6,5 sampai 7,5. pH yang tumbuh di bawah 5 dan di atas 8,5, bakteri tidak tumbuh dengan baik. Kebutuhan oksigen. Yang pertama, aerob obligate adalah pertumbuhan bakteri yang membutuhkan oksigen dari lingkungan seperti Pseudomonas. Dan anaerob obligate adalah pertumbuhan bakteri yang tidak menoleransi adanya oksigen seperti Clostridium tetani. Dan yang ketiga, anaerob fakultatif adalah bertumbuh dengan atau tanpa oksigen seperti Salmonella typhi. Yang keempat, mikroaerofilik. Kurva pertumbuhan bakteri. Kurva pertumbuhan bakteri. Sel bakteri yang ditumbuhkan pada suatu media diinkubasi pada kondisi optimum untuk pertumbuhannya. Yang kedua, pertumbuhan mikroba dalam kultur mempunyai kurva dalam bentuk gensa. Yang ketiga, sumbu X sebagai waktu inkubasi dan sumbu Y sebagai jumlah sel.